Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semua. Katakan, apa yang membuatmu berada di sini? Tanyanya lembut. Arni pun mulai menceritakan semua penderitaannya, tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, tolong subscribe channel ini. Arni adalah seorang gadis muda yang tinggal di rumah sederhana bersama ibu tirinya, Suri, dan anak lelaki Suri, Didi. Setelah ayah Arni meninggal, hidupnya berubah drastis. Suri, yang awalnya berpura-pura baik hati, mulai menunjukkan sikap aslinya. Ia sering memarahi Arni tanpa alasan jelas, memaksanya melakukan semua pekerjaan rumah, sementara Didi hanya bersantai. Pada suatu pagi, Suri menyadari sejumlah uang yang ia simpan di laci kamarnya hilang. Ia langsung menuduh Arni tanpa bukti. "Kamu pasti yang mencuri uangku. Siapa lagi di rumah ini selain kau?" teriak Suri sambil menunjuk wajah Arni. Gadis itu terkejut dan membela diri. "Bukan aku, Bu. Aku tidak pernah mengambil apapun dari kamar ibu." Namun, Suri tidak peduli. Ia terus memaki Arni hingga tetangga mendengar keributan itu. "Kamu pikir aku bodoh? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu memang anak pembawa sial," kata Suri dengan suara melengking. Didi, yang sebenarnya mencuri uang itu untuk membeli barang mewah, hanya diam dan tidak membela Arni. Tangisan Arni tidak mengubah apapun. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi Suri tetap tidak percaya. Bahkan, ia mengancam akan melaporkan Arni ke kepala desa jika uang itu tidak segera dikembalikan. Arni bingung, hatinya hancur, dan ia merasa tidak berdaya. Keluar dari rumah ini sekarang juga, perintah Suri. Arni hanya bisa menangis sambil mengemasi barang-barang kecil yang ia miliki. Beberapa tetangga yang menyaksikan merasa kasihan, tetapi mereka tidak berani membela Arni karena takut pada Suri. Dengan langkah berat, Arni meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat tinggalnya. Saat berjalan keluar, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena perlakuan Suri, tetapi juga karena ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Ayahnya yang dulu melindunginya sudah tiada, dan sekarang ia diusir tanpa tempat untuk dituju. Hari itu terasa sangat panjang bagi Arni. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan setapak yang sepi. Perasaan sakit hati dan ketidakadilan terus menghantui pikirannya. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi ia yakin tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Malam pun tiba, dan langit menjadi gelap. Arni menemukan tempat di bawah pohon besar untuk beristirahat. Angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tetapi ia tidak peduli. Ia terus menangis hingga akhirnya tertidur dengan perut kosong dan hati yang berat. Pagi berikutnya, ia melanjutkan perjalanan. Kakinya yang kecil mulai terasa lelah, tetapi ia terus melangkah. Dalam pikirannya, ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih baik, tempat di mana ia bisa merasa aman. Namun, setiap langkah yang ia ambil hanya membuatnya merasa semakin jauh dari kebahagiaan. Ketika senja tiba, ia mulai mendengar suara ombak yang berdebur pelan. Kakinya akhirnya membawa dirinya ke sebuah pantai yang sunyi. Tempat itu tampak indah, tetapi Arni tidak memedulikannya. Ia hanya duduk di atas pasir, memandang laut luas, dan menangis lagi. Perasaan putus asa menyelimuti dirinya, dan ia bertanya-tanya, mengapa hidupku harus seperti ini? Pagi yang suram menyambut Arni di bawah pohon besar tempat ia menghabiskan malam. Embun dingin membasahi rambut dan pakaiannya yang lusuh. Ia menggigil, perutnya merintih kelaparan, tetapi ia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dengan langkah lemah, ia kembali berjalan tanpa arah, mengikuti jalan setapak yang kian sunyi. Tidak ada siapapun di sekitarnya, hanya suara angin yang sesekali berbisik di telinganya. Di tengah perjalanan, Arni melihat sebuah ladang kecil yang dipenuhi tanaman jagung. Perutnya yang lapar membuatnya tergoda untuk memetik satu tongkil, tetapi hatinya menolak. Ia ingat pesan ayahnya semasa hidup, jangan pernah mengambil yang bukan milikmu. Dengan menahan lapar, ia melewati ladang itu, berharap bisa menemukan tempat lain yang lebih ramah. Semakin jauh ia melangkah, suara ombak mulai terdengar samar-samar. Rasa penasaran membawa langkahnya lebih cepat. Ketika pohon-pohon mulai jarang, pandangan Arni terbuka pada hamparan laut yang luas. Pasir putih yang lembut menyambut kakinya, dan angin laut yang asin membelai wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia merasa sedikit tenang.
Arni mendekati tepi pantai dan duduk di atas pasir. Ia memandang laut yang bergelombang, seolah ingin mencari jawaban atas nasib buruk yang menimpanya. "Kenapa aku harus melalui semua ini?" gumamnya lirih, air mata kembali mengalir. Ia merasa kecil dan tak berarti di hadapan luasnya samudra. Hari-hari berlalu, dan Arni tetap bertahan di pantai itu. Ia memakan apapun yang bisa ia temukan, seperti kerang kecil yang terdampar di pasir atau buah kelapa yang jatuh dari pohon di dekatnya. Meskipun tubuhnya lelah dan perutnya sering kosong, ia mulai merasa pantai itu adalah tempat di mana ia bisa melupakan rasa sakit yang membelenggu hatinya. Namun, kesepian selalu menghampirinya di setiap malam. Suara ombak yang terus-menerus berdebur menjadi satu-satunya teman. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri, menceritakan hal-hal yang dulu membuatnya bahagia, seperti kenangan bersama ayahnya. Tetapi setiap kali ia mengingat tawa ayahnya, ia menangis lebih keras. Pada suatu senja, Arni duduk di atas batu besar yang menjorok ke laut. Matahari yang hampir tenggelam menciptakan warna jingga yang menakjubkan di langit. Saat ia termenung, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Sedang apa kau di sini, nak?" Suara itu mengagetkan Arni, tetapi juga membuatnya merasa tenang. Ia menoleh dan melihat seorang wanita cantik dengan pakaian hijau yang memancarkan cahaya lembut. Rambut panjangnya yang hitam tergerai, dan senyumnya penuh kehangatan. Wanita itu tampak seperti bukan manusia biasa. Arni tidak bisa berkata-kata. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku tidak tahu harus kemana lagi." Wanita itu mendekat dan duduk di sampingnya. "Katakan, apa yang membuatmu berada di sini?" tanyanya lembut. Arni pun mulai menceritakan semua penderitaannya, tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Arni merasa ragu menceritakan semuanya kepada wanita bergaun hijau itu. Namun, tatapan lembut dan senyumnya yang penuh kehangatan membuat Arni perlahan membuka hati. Ia menceritakan bagaimana dirinya difitnah mencuri, diusir oleh ibu tirinya, dan harus menjalani hidup yang penuh derita. Saat kisahnya mengalir, air matanya tak terbendung. "Aku tidak tahu apa salahku, kenapa aku harus menanggung semua ini?" lirih Arni, suaranya bergetar. Wanita itu mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Angin laut yang bertiup pelan seolah ikut meresapi kesedihan Arni. "Anakku," katanya lembut, "hidup kadang memberi ujian yang tak bisa kita pahami. Tetapi ingatlah, setiap kesedihan membawa pelajaran, dan setiap luka meninggalkan kekuatan." Kalimat itu terasa asing namun menenangkan hati Arni yang rapuh. Arni memandang wanita itu dengan penuh rasa penasaran. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia muncul di tempat ini, di waktu yang sangat sunyi? Namun, sebelum Arni sempat bertanya, wanita itu melanjutkan, "Aku adalah penjaga tempat ini. Ombak yang kau dengar dan angin yang kau rasakan adalah bagian dari tanggung jawabku." Suaranya terdengar penuh wibawa, tetapi tetap menenangkan. Matahari semakin tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga dan merah. Arni hanya bisa terpaku. Ia belum sepenuhnya mengerti, tetapi kehadiran wanita ini memberikan perasaan yang tak bisa dijelaskan, campuran antara rasa hormat, takut, dan nyaman. "Kau tidak sendiri, Arni. Jika kau mau, aku akan membantumu menemukan jalan keluar dari penderitaan ini," kata wanita itu dengan tegas. Air mata Arni kembali mengalir. "Aku tidak punya apa-apa lagi, tidak tahu harus kemana. Hidupku hancur," ujarnya sambil menundukkan kepala. Wanita itu mengulurkan tangannya, menyentuh bahu Arni dengan lembut. "Tidak ada yang benar-benar kehilangan segalanya. Kau masih punya harapan, dan aku akan menunjukkan jalan itu padamu." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat gaun hijau wanita itu berkibar megah. Laut seakan bergemuruh mengikuti kata-katanya. Arni merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah kekuatan kecil yang mulai tumbuh, meski ia belum tahu apa arti semua ini. Wanita itu berdiri, lalu berkata, "Malam ini, beristirahatlah. Biarkan alam menenangkan hatimu. Esok hari, aku akan kembali dengan jawaban yang kau cari." Sebelum Arni sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu perlahan berjalan menuju laut. Tubuhnya menyatu dengan ombak, menghilang tanpa jejak. Arni duduk diam, terpaku pada apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau hanya mimpi. Namun, rasa hangat yang ditinggalkan oleh sentuhan wanita itu memberinya keyakinan bahwa ini bukan ilusi. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari rumah, Arni merasa ada harapan. Di bawah langit malam yang bertabur bintang,
ia berdoa dengan penuh haru, memohon petunjuk untuk masa depannya. Pagi menjelang, membawa kehangatan mentari yang menyapa lembut wajah Arni. Ia membuka mata dan kembali memandang laut yang tenang. Hatinya masih dipenuhi kebingungan atas pertemuannya dengan wanita cantik bergaun hijau semalam. Siapa dia sebenarnya? Pikir Arni. Namun, ia tidak memiliki jawaban. Ia hanya bisa menunggu, seperti yang diminta wanita itu. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, suara ombak terdengar lebih bergemuruh. Arni yang duduk termenung di tepi pantai terkejut saat melihat sosok wanita itu muncul kembali, berjalan di atas air seolah tanpa beban. Gaun hijaunya berkibar anggun, dan wajahnya memancarkan kehangatan. "Kau masih di sini, seperti yang kuharapkan," ujar wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu duduk di samping Arni, memandang laut yang memantulkan sinar jingga senja. "Arni," katanya pelan, "aku adalah Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Aku menjaga tempat ini dan semua makhluk di dalamnya. Aku datang padamu karena hatiku tersentuh oleh kisahmu." Kata-kata itu membuat Arni tertegun. Ia menatap wanita itu dengan rasa kagum sekaligus takut. "Apa yang kau inginkan dariku, Ratu?" tanya Arni dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Aku tidak ingin apapun darimu, Nak. Justru aku ingin menawarkan sesuatu. Kau telah dikhianati dan ditinggalkan. Aku ingin memberimu kesempatan untuk membangun hidup baru, jauh dari luka dan kesedihan," jelasnya. Arni merasa jantungnya berdebar kencang. "Hidup baru," gumamnya, hampir tak percaya. "Apa yang harus aku lakukan untuk itu?" tanya Arni dengan penuh rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Yang aku minta darimu hanyalah keberanian. Keberanian untuk memulai kembali, meninggalkan dendam, dan mengikuti panggilan hatimu." Air mata mulai mengalir di pipi Arni. Ia memikirkan semua yang telah ia alami, pengkhianatan, kelaparan, kesepian. Namun, di sisi lain, ia merasa berat untuk percaya bahwa semuanya bisa berubah begitu saja. "Bagaimana aku tahu ini bukan sekadar mimpi? Hidupku terlalu penuh penderitaan untuk berharap lagi," katanya sambil menunduk. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Arni dengan lembut. "Percayalah, Nak, kadang, jalan menuju kebahagiaan tersembunyi di balik penderitaan. Aku akan membimbingmu, tapi kau harus memilih, tetap terkurung dalam kesedihan, atau menerima tawaranku dan memulai perjalanan baru." Arni terdiam, pikirannya bergulat dengan berbagai emosi. Ia merasa takut, tetapi juga ingin percaya pada keajaiban yang ditawarkan wanita ini. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. "Baiklah, Ratu, aku akan mencoba. Aku akan menerima tawaranmu," jawabnya dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum, lalu berkata, "Maka, bersiaplah. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Malam itu, setelah Arni menerima tawaran Nyi Roro Kidul, angin laut berhembus lebih kencang, menciptakan suasana yang penuh misteri. Sang ratu berdiri di hadapannya, matanya yang teduh berubah menjadi tajam. "Sebelum kau memasuki kehidupan baru, kau harus melalui ujian. Bukan untuk membuktikan dirimu pada orang lain, tetapi untuk menemukan kekuatan dalam hatimu sendiri," ucapnya dengan nada serius. Arni terdiam, menelan ludah dengan gugup. Ia merasa cemas tetapi juga penasaran dengan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan seketika ombak laut bergulung lebih besar. Dari arah Cakrawala, muncul perahu kecil yang mendekati pantai. "Naiklah perahu itu, Arni. Ia akan membawamu ke tempat ujian pertamamu," perintah sang ratu. Dengan langkah ragu, Arni menuju perahu yang tampak rapuh itu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tatapan Nyi Roro Kidul yang penuh keyakinan memberinya sedikit keberanian. Setelah duduk di atas perahu, ombak dengan sendirinya mendorongnya ke tengah laut. Malam yang gelap dan angin dingin membuat tubuhnya menggigil, namun ia hanya bisa pasrah. Tak lama, perahu berhenti di sebuah pulau kecil yang dikelilingi kabut tebal. Arni turun dengan hati-hati, pasir pulau itu terasa dingin dan aneh di kakinya. Ketika ia melangkah lebih dalam, terdengar suara tawa yang menggema, memecah keheningan. "Siapa di sana?" teriaknya dengan panik. Tidak ada jawaban, hanya bayangan hitam yang berkelebat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok menyerupai ibu tirinya dan anak tirinya. Mereka menatap Arni dengan wajah penuh kebencian. "Pencuri, dasar anak tak berguna," suara mereka menggelegar, mengulangi tuduhan yang pernah menghancurkan hidupnya.
Arni mundur, rasa takut menjalari tubuhnya. Ini tidak nyata, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, semakin ia melawan rasa takutnya, sosok itu semakin mendekat. Kau harus menghadapi mereka, Arni, terdengar suara lembut Nyi Roro Kidul di kejauhan. Ujianmu adalah melawan bayangan masa lalu yang terus menghantuimu. Arni menutup matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia membuka matanya kembali dan berteriak, "Aku bukan pencuri. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku lagi." Seketika, bayangan itu memudar seperti asap yang tertiup angin. Kabut yang menyelimuti pulau itu perlahan menghilang, dan Arni merasakan dadanya lebih ringan. Ia terjatuh di pasir, menangis dengan perasaan lega. "Aku berhasil," bisiknya, suara tangisnya bercampur dengan desiran ombak. Tidak lama kemudian, perahu yang sama muncul kembali di tepi pantai. Angin lembut membawa suara Nyi Roro Kidul, "Ujian pertamamu telah selesai, Arni. Kau telah menemukan keberanian untuk melawan luka lama. Sekarang, bersiaplah untuk perjalanan yang lebih sulit." Dengan langkah lelah tetapi hati yang lebih kuat, Arni naik ke perahu, memulai bagian baru dari perjalanannya. Setelah ujian di Pulau Kabut, perahu kembali bergerak, kali ini membawanya ke tengah lautan yang semakin gelap. Arni duduk terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Angin yang dingin menusuk kulitnya seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ombak bergelombang pelan, namun perlahan perahu berhenti di tengah lautan. Suasana menjadi hening, hingga tiba-tiba, suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar di sekitarnya. "Arni, kini saatnya kau memasuki dunia lain, dunia yang tidak pernah kau bayangkan." Seketika, air laut di sekitar perahu berputar, menciptakan pusaran besar. Arni berpegangan erat, tubuhnya gemetar. "Apa yang terjadi? Apa aku akan tenggelam?" Pekiknya, panik. Namun, sebelum sempat melawan, pusaran itu menelannya bersama perahu kecilnya. Arni menutup mata, tubuhnya terasa melayang di antara air yang dingin dan gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dasar laut, tempat yang penuh cahaya kehijauan dan keindahan yang tak terlukiskan. Di hadapannya, berdiri Nyi Roro Kidul, anggun dan megah. "Selamat datang di istanaku, Arni," katanya dengan senyum tenang. Di sekeliling mereka, terhampar pilar-pilar berhiaskan permata laut, sementara ikan-ikan berenang bebas, seakan mengiringi langkah mereka. Arni merasa kecil dan tak berarti di tempat yang begitu megah. "Mengapa aku dibawa ke sini?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Nyi Roro Kidul menatapnya lembut. "Karena kau harus melihat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang kau pahami. Kau telah hidup dalam penderitaan yang membuatmu lupa akan keindahan dan peluang yang ada. Namun, keindahan ini juga membawa tanggung jawab, dan itulah ujian berikutnya." Arni menatap sang ratu, merasa ada beban besar yang sedang menantinya. Tiba-tiba, lantai istana bergetar, dan muncul bayangan besar dari kejauhan. Seekor ular laut raksasa meluncur dengan mata berkilau merah. Tubuhnya yang hitam berkilauan menyelimuti ruangan, menciptakan suasana mencekam. "Makhluk ini adalah penjaga hatimu, Arni. Ia melambangkan semua rasa takut, amarah, dan keraguan yang ada di dalam dirimu. Untuk melangkah lebih jauh, kau harus menaklukkannya." Arni merasa tubuhnya gemetar hebat. "Bagaimana aku bisa melawan makhluk sebesar itu? Aku bahkan tak punya senjata," katanya dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul menggeleng. "Senjata itu ada di dalam dirimu, Arni. Keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan akan kebenaran. Hanya itu yang kau butuhkan." Makhluk raksasa itu mendekat dengan cepat, mengeluarkan suara menggelegar yang membuat Arni ingin lari. Namun, ia mengingat ucapan sang ratu. "Aku tidak bisa terus melarikan diri," gumamnya pelan, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dengan langkah kecil, ia maju, menatap langsung ke mata makhluk itu. "Aku tidak takut padamu, kau tidak akan mengendalikan hidupku lagi," teriaknya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ular raksasa itu berhenti, tubuhnya perlahan menghilang menjadi butiran cahaya yang menyelimuti tubuh Arni. Ia merasakan kehangatan menyelusup ke dalam hatinya, menggantikan rasa takut yang selama ini membebaninya. Nyi Roro Kidul tersenyum puas. "Kau telah lulus ujian kedua, Arni. Kini, kekuatanmu akan menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh. Tapi ingat, perjalanan ini belum berakhir." Dengan hati yang lebih kuat, Arni mengangguk. Ia tahu, apapun yang akan datang, ia siap menghadapinya. Setelah ujian kedua berakhir,
Arni dibawa kembali ke istana megah di dasar laut. Meski tubuhnya lelah, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan mata penuh arti, seolah menyampaikan pesan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Arni," ucap sang ratu pelan, "kau telah melewati ujian berat. Namun, untuk melanjutkan perjalanan ini, ada satu keputusan besar yang harus kau ambil." Arni menatap Nyai Roro Kidul dengan penuh tanya. "Keputusan apa, Yang Mulia?" Ia merasa setiap kata yang diucapkan ratu memiliki bobot yang begitu besar, membuat hatinya berdebar. Sang ratu berdiri dan mengangkat tangannya, menciptakan sebuah cermin besar di hadapan Arni. "Lihatlah," katanya. Dalam cermin itu, terlihat pemandangan rumah masa lalu Arni. Ibu tirinya sedang duduk di kursi dengan raut wajah gelisah, sementara anak tirinya menangis di pojok ruangan. Mereka tampak terlilit masalah besar, mungkin lebih buruk dari yang pernah Arni alami. "Mereka membutuhkanmu, Arni," ucap sang ratu. "Namun, untuk kembali dan membantu mereka, kau harus mengorbankan sesuatu." Arni merasa bingung dan marah sekaligus. "Mereka yang menuduhku mencuri, mereka yang mengusirku tanpa belas kasihan. Mengapa aku harus membantu mereka?" Suaranya pecah oleh emosi yang meluap. Namun, Nyai Roro Kidul hanya tersenyum lembut. "Karena memaafkan dan menolong bukan tentang mereka, tetapi tentang menyembuhkan dirimu sendiri. Namun, jika kau memilih tetap tinggal di sini, kau akan hidup dalam kemewahan dan kedamaian selamanya." Arni terdiam lama, hatinya berkecamuk. Di satu sisi, rasa sakit dan amarah masa lalu masih membekas. Namun, ada sesuatu yang lain tumbuh di dalam dirinya, keinginan untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hidupnya. "Apa yang harus aku korbankan jika aku kembali?" tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tajam. "Kau harus meninggalkan semua kekuatan dan berkah yang telah kau terima di sini. Kau akan kembali menjadi manusia biasa, menghadapi dunia tanpa perlindungan apapun." Kata-kata itu terasa seperti palu menghantam hati Arni. Ia merasa takut kehilangan kedamaian yang baru saja ia temukan. Namun, setelah merenung lama, Arni mengangkat wajahnya dengan keyakinan. "Aku akan kembali," katanya dengan suara tegas. "Mereka memang menyakitiku, tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Jika aku memiliki kesempatan untuk mengubah sesuatu, aku akan melakukannya." Nyai Roro Kidul mengangguk, senyum lembut terpancar di wajahnya. Dengan satu gerakan tangan, sang ratu menghilangkan semua kemegahan istana. Arni merasakan tubuhnya melayang, kembali menuju dunia manusia. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan terbesar. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi segalanya. Ketika Arni membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di tepi pantai yang sepi. Matahari pagi baru saja terbit, memberikan warna keemasan pada laut yang tenang. Tubuhnya terasa lelah, namun ada kehangatan yang memenuhi dadanya. Ia tahu keputusan untuk kembali ke dunia manusia adalah ujian terakhir yang harus ia jalani. Dengan hati penuh tekad, ia melangkah menuju desa tempat ia dulu tinggal, meskipun kenangan buruk kembali menghantuinya. Saat memasuki desa, Arni melihat perubahan besar. Rumah-rumah tampak sunyi, seperti dihuni bayangan kesedihan. Ia melangkah menuju rumah ibu tirinya, tempat ia pernah dicaci dan diusir. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, mengatur napasnya yang tak beraturan. Bayangan perlakuan kejam yang ia alami kembali menghantui, namun ia mengingat pesan Nyai Roro Kidul, memaafkan adalah jalan untuk membebaskan diri. Ketika pintu terbuka, sosok ibu tiri yang dahulu berwibawa kini tampak lemah dan rapuh. Wajahnya dipenuhi garis-garis penderitaan. "Arni?" tanyanya dengan suara serak, penuh ketidakpercayaan. Arni hanya mengangguk, mencoba menahan air matanya. Tanpa kata-kata, ibu tirinya memeluknya erat, seperti seorang ibu yang takut kehilangan anaknya lagi. "Maafkan aku, Nak," lirih ibu tirinya, dengan tangis yang tertahan. "Aku telah menyakitimu. Aku buta oleh kemarahan dan kesombongan." Arni terdiam, namun ia merasa bebannya perlahan menghilang. "Aku kembali bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membantu," jawabnya lembut, meski hatinya masih terasa perih. Ia tahu proses memaafkan tidak mudah, namun ia sudah mengambil langkah pertama. Selama beberapa hari, Arni tinggal di rumah itu, membantu ibu tirinya yang sakit-sakitan.
Ia juga bertemu anak tirinya yang dulu menuduhnya mencuri. Anak itu kini tumbuh dewasa, namun rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. "Arni, aku yang mencuri uang itu," akunya dengan air mata mengalir. "Aku terlalu takut mengakuinya. Aku menyesal." Arni menatapnya lama, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Aku sudah memaafkanmu," katanya akhirnya, meski hatinya sempat ragu. "Tapi janji padaku, jangan pernah mengulanginya lagi." Anak itu mengangguk, lalu menangis di pelukan Arni. Momen itu menjadi awal rekonsiliasi mereka, sebuah langkah kecil menuju hubungan yang lebih baik. Namun, meski perlahan hubungan mereka membaik, Arni merasa ada panggilan lain yang menunggunya. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Nyi Roro Kidul. "Kau telah menyelesaikan tugasmu di sini," ucap sang ratu dengan senyum lembut. "Namun, perjalananmu belum selesai. Dunia membutuhkan orang sepertimu, yang mampu membawa kedamaian melalui kasih." Ketika pagi tiba, Arni memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia berpamitan dengan ibu tirinya dan anak itu, berjanji akan kembali suatu hari nanti. Dengan langkah penuh keyakinan, ia meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meski jalan di depannya masih penuh tantangan, ia tahu bahwa setiap langkahnya kini memiliki tujuan yang lebih besar.